Ustaz, antum nggak tahu Ustaz, sebabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Orang tua kamu adalah perancur. Bapak ibu kalian anjing. Presiden goblok. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Mari kita sebut PBB anjing. Mas Heri berkali-kali ngomong sontoloyo. Ya, antum akui. Sontolo itu kan artinya lawakan. Iya, itu diucapkan pada ulama layak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Said Bahar Smith. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Di belakang ini adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Asal ngomong Bapak ini, ngakunya keturunan Rasulullah, tapi bertentangan dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri menyarankan melakukan 3 perjalanan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa, bukan Masjid Ba'alawi. Orang semacam ini suka-suka dia saja untuk membagus-baguskan kelompoknya supaya banyak mengikut. Orang semacam ini tinggalkan, jauhkan dari keluarga kita, na'udzubillah. Hukum syariat Islam tergantung warga tarim. Waduh, Habib pakai baju emas yang diharamkan agama boleh berarti ya kalau Habib mah. Nabi Muhammad diarak dengan musik dan saweran. Astagfirullahaladzim. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hada huwa asy-syari'ah al-islamiyah. Bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa sudah dari tenggorokan, tidak diterima lagi. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran Balawi, mereka bisa tobat walau sudah mati di dalam kubur. Dan ini ada di dalam bukunya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Ihya. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi. La fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta. Hah? 25 Bi. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Sebagaimana kita tahu, gelar H di depan nama orang itu bisa membuat orang menjadi lebih dihormati ya, yaitu Habib. Itu patut dihormati asalkan yang benar nasabnya. Karena nasab, bukan karena personal branding. Pesantren yang menjadi seperti feodal ini tuh justru pengaruh dari kelompok habaib. Pesantren-pesantren yang menganut adab seperti itu adalah pesantren yang berafiliasi dan atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kelompok Ba'alawi, atau dalam hal ini adalah tarekat Alawiyin.
tradisi-tradisi jalan ngesot dan sebagainya itu bukan tradisi keumuman pesantren. Dan kalau misalkan pada bagian itu NU dikritik, NU tuh nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Kalau memang ada pesantren yang nampak feodal, ada pesantren yang nampak keluar dari jalurnya dan sebagainya, kita lihat keluar dari jalur itu mungkin masuk ke jalur berikutnya, yaitu jalur Alawiyin. Kasihan anak orang disiksa jadi kuli di pesantrennya. Kau yang goblok, bodoh, itu khidmat namanya, khidmatnya murid sama guru. Trans 7 keliru. Anda tidak mengerti bagaimana cara orang beradab. Beradab kepada guru itu perintah, beradab pada ulama, beradab kepada ahli bait. Paham ya? Keliru kalau Anda mengkritik itu. Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Ras 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Ada Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami gorok. Siap. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Untuk orang-orang yang nggak menerima bahwa di pondok tradisional itu masih terjadi praktek feodal, terus ini apa? Pola-ola, dewa, tuh, asik siap, wah. Ini apa teman-teman? Apakah kiai yang sedang mengajarkan teknik juggling bola? Enggak dong. Itu tugasnya Ronaldinho, bukan tugas seorang kiai. Yang dilakukan kiai ini jelas-jelas praktek feodalisme. Lebih spesifiknya, stratifikasi. Sang kiai sedang menciptakan hierarki di lingkungan pesantren dan menempatkan dirinya sebagai tuan dan santrinya sebagai budak. Mungkin sang kiai mengadopsi perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa murid adalah budak bagi gurunya. Cara seperti itu udah nggak relevan, udah ketinggalan zaman, udah kuno. Terakhir kali orang yang memberikan makanan seperti itu nenek moyangnya Van Nistelrooy. Lalu apakah itu juga adab? Enggak. Adab seorang guru terhadap murid itu enggak mengizinkan sang kiai memberi makanan dengan cara seperti itu ke santrinya. Jadi please, bagi kalian-kalian yang berisik karena tradisi yang udah kuno ini dikritik, lebih baik kalian teriak dengan lantang di telinganya orang-orang yang jelas-jelas melecehkan Islam. Di telinganya pemuka agama yang mencabuli santrinya, yang korupsi uang kuota haji, dan yang mendompleng nama besar Nabi hanya untuk kepentingan pribadi. Teriakanlah kencang-kencang di telinga mereka, bajingan. Kenapa kakek tak kerja? Diam-diam baik. Mau tahu alasan saya tidak kerja? Kenapa? Kalau saya nanti kerja, saya bisa dapat banyak duit. Kalau dapat banyak duit, nanti saya sombong. Kalau saya sombong, nanti bisa dapat dosa. Kalau dapat dosa, nanti saya masuk neraka. Makanya saya tidak kerja, biar tidak masuk neraka. Gitu. Mau jadi apa? Indonesia tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia tanpa pesantren. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Apa kata dunia? Terang 7 boikot saja. Mau jadi apa? Tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia. Mau jadi apa? Indonesia
monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian. Sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dengan pesantren, kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam. Nanti bisa jadi salah. Ya, kalau kalian yang anti ini beragama Islam, kalian itu munafik, pengkhianat. Ya, belajar lagi kan agama, nggak tahu agama kalian. Tahu kalian? Jadi kami semua akan berkumpul menghajar kalian semua. Tahu? Itu yang merunduk-runduk itu, tunduk, jumpa sama kiai, itu adalah adat, ya, adat dan ajaran Islam. Kami nggak perlu kali sebetulnya menghormati ulama dan kiai, tapi kami hanya mengamalkan ajaran Nabi kami. Tahu kalian? Kami siap berjuang, siap berperang melawan orang-orang yang anti terhadap pesantren, baik muslim ataupun non muslim. Siap berjuang? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap berperang? Siap. Siap mati? Siap. Siap penjara? Siap. Siap bela kiai? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap bela ustaz? Siap. Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Betul, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Hanya hal-hal yang sepele, itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan, kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri, kurang ajar. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti-Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Mak, mau minum susu? Jalan jongkok dulu. Sungguh mulia ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan satu guk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Wah, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Kiainya wirawiri menggunakan Pajero dan motor spotnya. Ibu Yai melenggang dengan santai menggunakan Alphardnya. Ketika ada pembangunan pondok, para santri menjadi kuli dadakan. Namun ketika pondoknya ambruk, para santri langsung dikasih gelar syahid dan dibungkus oleh takdir. Begitu indah ya. Bisnis berasa surga.
Saya kira memang ini takdir dari Allah. Oke, gue dari kemarin mau bahas Ponpes Al-Khazini. Dan yang gue sesalkan adalah respon dari pemimpin Ponpes itu. Dia bilang itu adalah takdir Tuhan. Blok. Gini loh, tim SAR dan ahli konstruksi dari ITB sudah menyebutkan bahwa penyebab bangunan itu runtuh karena kegagalan konstruksi. Dan gedung Ponpes ini juga tidak memiliki IMB, padahal IMB harus dilakukan dulu agar konstruksi sesuai standar. Jadi ini jelas-jelas kelalaian pihak pesantren. Kenapa lu bilang itu takdir Tuhan? Kalau lu bilang takdir Tuhan, itu sesuatu yang nggak bisa lu hindar, kayak gempa bumi, tsunami, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini, kan lu bisa antisipasi. Terus yang gue heran, masih aja ada yang bela kiainya. Sampai temen gua tuh yang bahas gituan diancem. Susah kalau sama orang mental feodal, fanatik loh. Jadi sekarang Pak Presiden untuk meng-cross-check semua pembangunan pihak Ponpes agar kejadian serupa tidak terulang. Dan pihak pesantren harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Jadi jangan lu coba cuci tangan dengan kata takdir Tuhan. Setan. Kok bisa Ponpes ambruk memakan korban 67 orang mau dibangun ulang pakai APBN? Gini loh. Itu 67 orang kehilangan nyawa di situ. Bisa pemerintah tiba-tiba kasih hadiah. Itu sama juga kayak, oh selamat ya kamu sudah menghilangkan 67 orang, maka saya bangunin ulang gedungnya. Terima kasih banyak sudah menghilangkan 67 orang. Kayak yang bertanggung jawab belum ada. Ya, yang ditangkap belum ada. Proses hukum belum berjalan. Kok bisa pemerintah punya pola pikir begini gitu? Kalau gitu tahun depan ya, gue tinggal jadi pembuka agama, gue bikin pondok pesantren, gue tinggal beli bahan, yang bangun tinggal santri. Kalau rubuh, kan pemerintah yang ngurusin. Wow, enak banget punya bisnis pondok pesantren. Jangan cuman gara-gara di situ ada masalah agama dan di situ ada pemuka agama, jadi penegakan hukum itu jadi tumpul. Kayak tiba-tiba dikasih giveaway bangunan. Enak ya? Kayak udah ngilangin 67 nyawa, dikasih gedung baru, kagak ada pertanggungjawaban hukum. Bukalah gue tahun depan pondok pesantren dah. Kita bisa lihat bahwa Indonesia itu sedang darurat logika dan darurat feodalisme. Dimana sesimpel argumennya bahwa sebagai muslim yang baik itu harus ikhlas dan menerima takdir Allah. Ikhlas artinya tidak boleh protes terhadap runtuhnya Ponpes. Dan ketika seorang muslim itu memprotes Ponpes, pengurus Ponpes, mau itu kiai, berarti itu melawan takdir Allah. Padahal sebagai muslim yang baik bisa aja kita tetap ikhlas, tetap beriman kepada hal itu terjadi kepada takdir Allah, tetapi kita tetap menuntut yang namanya keadilan. Tetapi yang terpenting di sini juga adalah budaya feodalisme Indonesia. Karena beliau adalah seorang kiai, karena dianggap sebagai pemuka agama yang memiliki hierarki lebih tinggi, yang berarti kita sebagai umat itu tidak boleh menentang hierarki yang lebih tinggi. Itu kan feodal namanya. Padahal yang harus kita sembah itu adalah Tuhan, bukan pemuka agama. Dan selain feodalisme yang tadi, Indonesia tuh bener-bener cacat logika banget. Ketika lu kritik, dianggap lu ngebenci. Ketika lu nanya, dianggapnya menghina. Dan yang gak kalah gongnya lagi, pengurus Ponpes itu dianggap suci. Pengurus Ponpes itu manusia, bukan nabi boy. Mending nabi. Nggak ada yang bertanggung jawab dan ditangkap atas kelalaian konstruksi pondok pesantren yang menyebabkan 66 orang meninggal. Sejauh ini, yang bertanggung jawab masih takdir nih. Lu yang serakah, kenapa takdir yang bertanggung jawab? Dan lebih janggalnya lagi, dari 42.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, cuma 50 yang punya izin mendirikan bangunan. Sisanya punya apa? Punya mercy. Ketika entitas Islam, entitas yang berasal dari umat mayoritas atau bahkan ormas mayoritas, tidak memiliki IMB, kemudian bangunannya runtuh, dan pemerintah langsung pasang badan, bahkan mau membangun kembali menggunakan APBN, uang yang asalnya dari rakyat lintas agama. Tapi ketika yang tidak memiliki IMB itu berasal dari entitas minoritas, itu pun karena memang peraturan pemerintah yang mempersulit, ketika bangunannya dirusak, bahkan ibadahnya diusik, pemerintah itu jangankan pasang badan, memberikan solusi yang konkret aja mereka itu seakan-akan enggan. Please, jangan sampai tindakan kalian ini merubah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kecemburuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah. Itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti-Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Maka satu Habib bodoh, ya kan?
lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib, misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat, kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai Bahar Semit, saya Mbak Gimbal sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok bermata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk tunduk
siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama
daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab.
Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kalau kita lihat sejarah ya, penangkal resesi dipercaya dengan memegang dolar atau emas. Emas atau dolar ya, ini bisa digunakan untuk menjaga daya beli seandainya terjadi inflasi. Hari ini saya akan spesifik membahas tentang trading forex. Apakah Anda pernah menukar uang di money changer? Misalnya Anda menukar rupiah dengan dolar US. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kenapa Anda menukar rupiah dengan dolar US? Kemungkinan yang pertama, Anda ingin jalan-jalan ke Amerika sehingga Anda mengambil dolar. Kemungkinan yang kedua, Anda berpikir dolar Amerika mengalami penguatan sehingga Anda menukarkan rupiah Anda menjadi dolar. Betul? Nah, hari ini kita akan membahas kalau Anda mau mendapatkan keuntungan dengan alasan kedua ini. Untuk mendapatkan keuntungan, Anda akan memiliki banyak sekali effort untuk Anda mendapatkan keuntungan. Pertama-tama, sebelum Anda pergi bawa pulang dolarnya, Anda harus tanya dulu harga. Lalu Anda harus pergi lagi ke money changer. Anda juga harus parkir kendaraan, lalu mungkin dalam perjalanan Anda akan mengalami kemacetan, terutama di Jakarta. Belum lagi ketika Anda parkir ternyata harga dolar sudah turun. Nah, itu artinya Anda mengalami kerugian. Tentu saja ada safety issue juga, terutama kalau kalian transaksi dalam jumlah yang gede, dan juga macam-macam resiko lainnya. Jadi yang kalian fokus dengan transaksi mata uang fisik, yang ingin kita dapatkan keuntungan dari fluktuasi ini membutuhkan effort yang sangat tinggi. Ya, tadi sudah saya contohkan. Belum lagi setelah kalian bawa pulang 100.000 dolar US ya, terus di jalan kalian dirampok, ini akan menjadi tambah panjang urusannya. Atau juga kalau kalian membeli transaksi yang sangat kecil, katakanlah Anda cuma memiliki uang 100 dolar saja, ya, maka ketika dolar mengalami kenaikan 5%, Anda baru mendapatkan 5 dolar saja. Ongkos Anda transport dan juga makan, begitu juga waktu perjalanan mungkin sudah melebihi keuntungan yang Anda dapatkan. Itu pun juga kalau untung. Itu yang saya maksud dengan effort yang tidak sesuai. Begitu juga ketika kita membeli emas. Kalian mungkin ke toko emas lalu membeli emas dan lagi-lagi ada risiko Anda dirampok. Nah, sampai di sini kita bicara tentang bagaimana kita memaintain nilai tukar atau daya beli kita. Salah satu contoh yang nyata adalah ketika kita ingat di tahun 98, daya beli kita menyusut, harga di mana-mana naik, emas dolar meroket, di mana ini bisa terulang kembali. Ya, rupiah mungkin bisa naik sampai 20.000 rupiah. Jadi yang sebetulnya terjadi adalah harga emas dan dolar tetap, tetapi rupiah mengalami pelemahan. Sampai di sini clear ya? Nah, pertanyaan yang ditunggu adalah trading forex apa betul bisa cepat kaya? Ya, saya bilang pasar forex itu adalah pasar yang didesain untuk membuat orang cepat kaya. Loh, kok bisa? Misalnya $1 sama dengan 15.000 rupiah. Nah, gimana kalau saya berikan Anda $1 itu terasa Anda seakan-akan punya $100? Sekali lagi, Anda tadi bilang $1 sama dengan 15.000 rupiah, ya.
Tadi kan kita beri contoh kalau kita ke money changer $100 itu tidak menarik ya, karena ada ongkos ya, Anda pergi dan pulang, dan sangat tidak menguntungkan. Jadi bagaimana kalau $100 Anda, ya, kalian bisa trading seakan-akan Anda itu punya $10.000 atau 100 kali lipatnya. Dalam bahasa keuangan, ini dikenal dengan leverage, atau bahasa yang lebih dikenal adalah dipinjami. Dalam trading forex, Anda bisa trading dengan leverage atau pinjaman yang sangat fantastis. Bisa 100 kali atau 400 kali. Ya, kalau $1 terasa $100, artinya 1:100. Inilah kenapa saya katakan trading forex itu membuat orang cepat kaya. Jadi Anda beli $1, modal tadi 15.000, tapi rasanya $100. Coba bayangin, dari $100 dapatnya 1% berarti $1. Artinya, Anda mendapatkan keuntungan 100% ketika Anda untung 1% dengan leverage atau pinjaman tadi. Bahkan dalam satu hari, kenaikannya bisa lebih dari $1. Nah, metode leverage ini sebetulnya sudah umum. Ya, jadi dalam bisnis itu ada dua level. Level pertama adalah Anda menggunakan uang sendiri. Level kedua adalah Anda menggunakan uang orang lain. Ya, seperti Anda misalnya membeli rumah dengan pinjaman uang ya, uang bank. Nah, itu adalah namanya leverage. Jadi trading forex itu dengan Anda dipinjamkan atau leverage, Anda bisa lebih ringan yang pertama, dan juga bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan juga kalian bisa trading 5 hari dalam seminggu selama 24 jam. Jadi peluangnya sangat-sangat gede. Kalau Anda pinjam di bank, itu biasanya kalian itu dicek, di sini kalian langsung diutangin misalnya 1:100. Jadi trading forex itu adalah hal yang sangat menarik. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali orang yang membuka rekening broker forex.